Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari kelas pengantar usul fikih IB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kaidah-kaidah dalam usul fikih. Seorang mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran harus mengetahui kaidah-kaidah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kaidah tafsir pada hakikatnya adalah ketetapan-ketetapan yang membantu seorang penafsir untuk menarik makna atau pesan-pesan Al-Quran dan menjelaskan apa yang muskil dari kandungan ayat-ayatnya. Oleh karena itu, seorang mufasir harus berpegang pada kaidah-kaidah tersebut agar tidak terjadi penyimpangan atau kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran. Di antara kaidah-kaidah yang digunakan mufasir dalam menafsirkan Al-Quran ini yaitu kaidah usul fikih. Kaidah-kaidah usul fikih adalah kaidah yang berhubungan dengan penggalian hukum dengan menggunakan dalil-dalil terperinci. Seorang mufasir ini sangat penting untuk mengetahui kaidah tersebut, yaitu memudahkan untuk menafsirkan ayat Al-Quran, juga agar tidak salah dalam mengambil suatu hukum dari ayat-ayat tersebut. Nah, contoh dari kaidah-kaidah usul fikih ini seperti amr, nahi, am dan khos, mutlak dan muqayyad, mujmal dan mubayyan, dan lain sebagainya. Nah, kaidah-kaidah ini yang akan saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai amr. Amr menurut bahasa adalah perintah, suruhan, tuntutan. Sedangkan amr menurut istilah adalah tuntutan untuk mengerjakan atau berbuat sesuatu dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Kemudian kaidah-kaidah amr. Kaidah yang pertama, amr pada dasarnya menunjukkan arti wajib, kecuali adanya qorina-qorina tersebut yang memalingkan arti wajib tersebut. Contohnya, waqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian kaidah yang kedua, amr atau perintah terhadap sesuatu berarti larangan akan kebalikannya. Contohnya, wa'budullah dan sembahlah Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Perintah mentauhidkan Allah atau menyembah Allah ini berarti larangan mempersekutukan Allah. Kemudian kaidah yang ketiga, perintah itu menghendaki segera dilaksanakan kecuali ada qorinah-qorinah tertentu yang menyatakan jika suatu perbuatan tersebut tidak segera dilaksanakan. Contohnya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam mengejar kebaikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Kaidah yang keempat yaitu suatu suruhan atau perintah itu tidak menghendaki kesegeraan dikerjakannya. Contohnya, wa'adzim finnasi bil hajj, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Kaidah yang kelima, pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki pengulangan atau berkali-kali mengerjakan perintah kecuali adanya qorina atau kalimat yang menunjukkan kepada pengulangan. Apabila mengaitkan perintah kepada syarat atau sifat, maka sesungguhnya menghendaki pengulangan. Contohnya, wa'atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Kemudian kaidah yang keenam, perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran Surah Al-Jum'ah ayat 9. Kemudian pada Quran Surah Al-Jum'ah ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila sholat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Kemudian penjelasan selanjutnya mengenai nahi. Lafaz nahi secara bahasa berarti larangan, sedangkan menurut istilah, para ulama mendefinisikan nahi adalah tuntutan meninggalkan sesuatu yang datangnya dari yang lebih tinggi tingkatannya kepada yang lebih rendah tingkatannya. Kemudian kaidah-kaidah nahi. Kaidah yang pertama yaitu pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan atau sesuatu perbuatan yang dilarang. Contohnya, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Lafaz nahi ini selain menunjukkan haram sesuai dengan qorinahnya juga menunjukkan kepada arti lain seperti doa. Contohnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau menyiksa kami jika kami lupa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Kemudian irsyad, memberi petunjuk seperti ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'i in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu.
Quran Surah Al-Maidah ayat 101. Kemudian tahqiq menghina seperti la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup. Quran Surah Al-Hijr ayat 88. Kemudian yang keempat ta'is, menunjukkan putus asa, seperti ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Yang artinya janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Quran Surah At-Tahrim ayat 7. Kemudian kaidah yang kedua, pada dasarnya larangan itu menghendaki fasad atau rusak, sebagaimana Rasulullah bersabda, setiap perkara yang tidak ada perintah kami maka ia tertolak. Contohnya, la tufsidu fil ard, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 11. Kemudian kaidah yang ketiga, larangan terhadap sesuatu berarti perintah kebalikannya. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Kemudian kaidah yang keempat, pada dasarnya larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan dalam setiap waktu. Contohnya, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Apabila ada larangan yang tidak dihubungkan dengan sesuatu seperti waktu atau sebab-sebab lainnya, maka larangan tersebut menghendaki meninggalkan yang dilarang itu selamanya. Namun bila larangan itu dihubungkan dengan waktu, maka perintah larangan itu berlaku bila ada sebab, seperti dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai am. Am menurut bahasa artinya merata, yang umum, dan menurut istilah adalah lafadz yang memiliki pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafadz itu. Dengan pengertian lain, am adalah kata yang memberi pengertian umum, meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Kemudian kaidah-kaidah am. Yang pertama, lafadz am yang dikehendaki keumumannya karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada taksis atau pengkhususan. Misalnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz, dalam Quran Surah Hud ayat 6. Yang dimaksud adalah seluruh jenis hewan melata tanpa terkecuali. Kemudian kaidah yang kedua, lafadz am tetapi yang dimaksud adalah makna khusus karena ada indikasi yang menunjukkan makna seperti itu. Contohnya, makana li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi ayyatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi. Artinya, tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Baduy yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Quran Surah Taubah ayat 120. Yang dimaksud ayat tersebut bukan seluruh penduduk Mekah, tetapi hanya orang-orang yang mampu. Yang ketiga, lafadz am yang menerima pengkhususan ialah lafadz am yang tidak disertai karinah, yang tidak mungkin dikhususkan, dan tidak ada pula karinah yang meniadakan tetapnya atau keumumannya. Tidak ada karinah lafadz atau akal atau urf yang memastikannya umum atau khusus. Lafadz am seperti ini zahirnya menunjukkan umum sampai ada dalil pengkhususannya. Contohnya firman Allah SWT, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Lafadz am dalam ayat tersebut adalah al-mutallaqah atau wanita-wanita yang ditalak, terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umum atau sebagian cakupannya. Pembahasan selanjutnya yaitu khos. Khos adalah lafadz yang menunjukkan arti yang tertentu, khusus, tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, khos adalah kebalikan dari am. Misalnya firman Allah, faman lam yajid fasyamu salasati ayyam.
Artinya, tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Kata salasah atau 3 dalam ayat di atas adalah khos, yang tidak mungkin diartikan kurang atau lebih dari makna yang dikehendaki oleh lafaz itu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kaidah mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah sebuah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan tertentu, yang bisa mengurangi maknanya secara keseluruhan. Sedangkan muqayyad adalah sesuatu yang membatasi maknanya. Dan ada sebuah kaidah di dalam usul fikih, yaitu sesuatu yang mutlak akan tetap berada di atas kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya. Apabila nas hukum datang dengan bentuk mutlak dan pada sisi yang lain dengan bentuk muqayyad, maka menurut ulama ushul ada 4 kaidah di dalamnya. Yang pertama, jika sebab dan hukum yang ada dalam mutlak sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam muqayyad, maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlak tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk muqayyad. Contohnya ayat mutlak surah Al-Maidah ayat 3 tentang darah yang diharamkan, yaitu hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmal khinzir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah meliputi semua darah tanpa terkecuali, karena lafaz dam atau darah bentuknya mutlak, tidak diikat oleh sifat atau hal-hal lain yang mengikatnya. Adapun sebab ayat ini ialah dam atau darah yang di dalamnya mengandung hal-hal bahaya bagi siapa yang memakannya, sedangkan hukumnya adalah haram. Kemudian ayat muqayyadnya surah Al-An'am ayat 145 dalam masalah yang sama, yaitu dam atau darah yang diharamkan. Qul la ahidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Lafaz dam atau darah dalam ayat di atas berbentuk muqayyad karena diikuti oleh qarinah atau qayyid, yaitu lafaz masfuhan atau mengalir. Oleh karena itu, darah yang diharamkan menurut ayat ini ialah darah yang mengalir. Sedangkan sebab dan hukum antara ayat Al-An'am ayat 145 tadi dengan surah Al-Maidah ayat 3 adalah sama, yaitu masalah darah yang diharamkan. Berdasarkan kaidah bahwa apabila sebab dan hukum yang terdapat dalam ayat yang mutlak sama dengan sebab dan hukum yang terdapat pada ayat yang muqayyad, maka pelaksanaan hukumnya ialah yang mutlak dibawa atau ditarik kepada muqayyad. Dengan demikian, hukum yang terdapat dalam ayat 3 surah Al-Maidah, yakni darah yang diharamkan, harus dipahami darah yang mengalir sebagaimana surah Al-An'am ayat 145. Kemudian kaidah yang kedua, jika sebab yang ada dalam mutlak dan muqayyad sama tetapi hukum keduanya berbeda, maka dalam hal ini yang mutlak tidak bisa ditarik kepada muqayyad. Contohnya ayat mutlaknya surah Al-Maidah ayat 6 tentang tayamum, yaitu fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Lafaz yad atau tangan dalam ayat tersebut berbentuk mutlak karena tidak ada lafaz lain yang mengikat lafaz yad atau tangan. Dengan demikian, kesimpulan dari ayat ini ialah keharusan menyapukan tanah ke muka dan kedua tangan, baik itu hingga pergelangan tangan atau sampai siku, tidak ada masalah, kecuali jika di sana ada dalil seperti hadis yang menerangkan tata cara tayamum oleh Nabi yang memberikan contoh mengusap tangan hanya sampai pergelangan tangan. Kemudian ayat muqayyadnya surah Al-Maidah ayat 6 tentang wudu, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Lafaz iyad atau tangan dalam ayat ini berbentuk muqayyad karena ada lafaz yang mengikatnya, yaitu ilal marafiq atau sampai dengan siku. Maka berdasarkan ayat tersebut, mencuci tangan harus sampai siku. Sebab dari ayat tersebut adalah sama dengan ayat mutlak yang sebelumnya, yaitu keharusan bersuci untuk mendirikan sholat. Akan tetapi hukumnya berbeda. Ayat mutlak sebelumnya menerangkan keharusan menyapu dengan tanah, sedang ayat muqayyad menerangkan keharusan mencuci dengan air.
maka ketentuan hukum yang ada pada ayat mutlak tidak bisa ditarik kepada yang muqayyad. Artinya ketentuan menyapu tangan dengan tanah tidak bisa dipahami sampai siku, sebagaimana ketentuan wudhu yang mengharuskan membasuh tangan sampai siku. Nah, dengan demikian ayat mutlak dan muqayyad berjalan sesuai dengan ketentuan hukumnya sendiri-sendiri, tidak bisa dijadikan satu. Kemudian kaidah yang ketiga, jika sebab yang ada pada mutlak dan muqayyad berbeda tetapi hukum keduanya sama, maka yang mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang muqayyad. Contohnya ayat yang mutlak surah Al-Mujadalah ayat 3 tentang kafarah zihar yang dilakukan seorang suami kepada istrinya. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Artinya, orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Lafaz raqabah atau hamba sahaya dalam masalah zihar ini berbentuk mutlak karena tidak ada lafaz yang mengikatnya, sehingga seorang suami yang sudah terlanjur menzihar istrinya dan ingin ditarik ucapannya, maka sebelum mencampurinya harus memerdekakan hamba sahaya atau budak, baik yang beriman ataupun yang tidak. Kemudian ayat yang muqayyad pada surah An-Nisa ayat 92 tentang kafarah qatl atau pembunuhan yang tidak sengaja, yaitu wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah, yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Lafaz raqabah atau hamba sahaya dalam ayat ini berbentuk muqayyad dengan diikat lafaz mu'minah atau artinya beriman, maka hukumnya ialah keharusan untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Karena sebabnya berbeda, satu masalah kafarah zihar dan yang lain kafarah qatl, walaupun hukumnya sama-sama memerdekakan hamba sahaya, namun tetap diamalkan sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Ayat mutlak berjalan berdasarkan kemutlakannya, sedang yang muqayyad berjalan berdasarkan kemuqayyadannya. Kemudian kaidah yang keempat, jika sebab dan hukum yang ada pada mutlak berbeda dengan sebab dan hukum yang ada pada muqayyad, maka yang mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang muqayyad. Contohnya ayat yang mutlak masalah had pencurian yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Lafaz iyad dalam ayat di atas berbentuk mutlak, yakni keharusan memotong tangan tanpa diberi batasan sampai daerah mana dari tangan yang harus dipotong. Kemudian ayat muqayyadnya masalah wudhu yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. Lafaz iyad dalam ayat wudhu ini berbentuk muqayyad karena diikat dengan lafaz ilal marafiq atau sampai dengan siku. Ketentuan hukumnya adalah kewajiban mencuci tangan sampai siku. Nah, dari dua ayat tersebut terdapat lafaz yang sama, yaitu lafaz iyad. Ayat pertama berbentuk mutlak, sedangkan yang kedua berbentuk muqayyad. Keduanya mempunyai sebab dan hukum yang berbeda. Yang mutlak berkenaan dengan pencurian, hukumnya harus potong tangan, sedangkan yang muqayyad berkenaan masalah wudhu yang mengharuskan membasuh tangan sampai siku. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang mutlak tidak bisa dipahami menurut yang muqayyad. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang kaidah mujmal dan mubayyan. Nah, untuk yang mujmal, secara bahasa, mujmal berarti samar-samar dan beragam atau majmuk. Mujmal adalah suatu lafal yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Dapat juga dimengerti sebagai lafaz yang global, masih membutuhkan penjelasan atau bayan atau penafsiran atau tafsir. Seperti pada Al-Quran Surah An-Nur ayat 56 yang masih memerlukan penjelasan tentang tata cara melaksanakannya. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat.
Kata mendirikanlah sholat dalam ayat tersebut masih mujmal atau belum jelas karena tidak diketahui tata caranya, maka butuh dalil lainnya untuk memahami tata caranya. Dan kata menunaikan zakat dalam ayat tersebut masih mujmal karena belum diketahui ukurannya, sehingga untuk memahaminya masih diperlukan dalil yang lainnya. Selanjutnya pembahasan mengenai mubayyan. Al-bayan ini artinya ialah penjelasan, maksudnya ialah menjelaskan lafaz atau susunan yang mujmal. Mubayyan adalah lafaz yang terang, maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya. Untuk macam-macam mubayyan, yang pertama ada mubayyan dengan perkataan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah." Barang siapa yang tidak dapat membeli binatang kurban, hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu kembali. Yang demikian itu 10 hari sempurna. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Lafaz 7 dalam bahasa Arab sering ditujukan kepada banyak, yang diartikan lebih dari 7. Untuk menjelaskan 7 yang sebenarnya, Allah iringi dengan firman-Nya 10 hari yang sempurna. Penjelasan 7 yang sebenarnya dalam ayat ini adalah dengan ucapan. Kemudian bayan dengan perbuatan, seperti penjelasan Nabi SAW pada cara-cara sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku menjalankan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Cara sholat ini dijelaskan dengan perbuatan oleh Nabi SAW, yakni beliau mengerjakan sebagaimana beliau mengerjakan sambil menyuruh orang menirunya. Kemudian bayan dengan isyarat, misalnya penjelasan Nabi SAW tentang jumlah hari dalam 1 bulan. Penjelasan ini diberikan kepada sahabat beliau dengan mengangkat 10 jarinya 3 kali, yakni 30 hari. Kemudian mengulanginya sambil membenamkan ibu jarinya pada kali yang terakhir. Maksudnya bahwa bulan Arab itu kadang-kadang 30 hari atau 29 hari. Kemudian yang keempat, bayan dengan meninggalkan sesuatu. Misalnya hadis Ibnu Hibban yang menerangkan adalah akhir 2 perkara pada Nabi SAW tidak berwudu karena makan apa yang dipanaskan api. Hadis ini sebagai penjelasan yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak berwudu lagi setiap kali selesai makan daging yang dimasak. Dan kemudian yang terakhir, bayan dengan diam. Misalnya tatkala Nabi SAW menerangkan wajibnya ibadah haji, ada seorang yang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam, tidak menjawab. Diamnya Rasulullah ini berarti menetapkan bahwa haji tidak wajib dilakukan tiap tahun. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kaidah-kaidah dalam usul fikih, yang tadi meliputi kaidah amr dan nahi, kemudian kaidah am dan khas, kemudian kaidah mutlak dan muqayyad, dan yang terakhir kaidah mujmal dan mubayyan. Semoga penjelasan saya ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Amin. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.